Hai, kembali lagi di channel ini bersama saya Gangsar. Dan sekarang kamu sedang melihat sebuah laptop yang menemani saya hingga mencapai 1000 subscriber pertama di channel ini. Setidaknya sampai video ini diupload. Mungkin laptop ini masih akan lama lagi menemani saya karena setelah 1000 subscriber, saya masih memakai laptop ini. Jadi untuk jumlah subscriber yang sudah saya hasilkan dengan laptop ini bisa kamu lihat saja di judul video untuk update-nya. Pengen tahu sejadul dan sekentang apa laptop saya? Selamat datang di video review Dell Inspiron 1427. Let's go! Laptop ini saya beli pada akhir tahun 2018 secara second dari toko laptop bekas dengan harga yang cuma 1 juta lebih 50.000 untuk tujuan kebutuhan pekerjaan paruh waktu saya sebagai jasa desain dan cetak MMT yang membutuhkan program aplikasi CorelDRAW. Namun seiring berjalannya waktu, laptop ini juga saya gunakan untuk memproduksi video-video YouTube, mulai dari menulis skrip hingga mengedit dan merender videonya di aplikasi Sony Vegas Pro 13. Selama 4 tahun ini, laptop ini sudah menghasilkan kurang lebih ratusan desain MMT dan puluhan video-video YouTube yang sebagian besar sudah saya take down demi perkembangan channel. Laptop ini hampir saya gunakan setiap hari sejak pertama kali saya membelinya, dan kini kondisinya juga sudah kurang sehat, mulai dari baterainya yang drop jadi saya harus mengecasnya secara terus-menerus, engselnya yang sudah tinggal kabel doang, driver yang sudah tidak bisa lagi digunakan, dan bahkan laptop ini mungkin sudah 4 kali masuk tukang servis karena harddisknya pernah rusak dan kendala lainnya. Dell Inspiron 1427 rilis pada tahun 2008. Untuk harganya pada masa sekarang mungkin sudah di bawah 1 juta ya. Dari segi desain menurut saya laptop Dell Inspiron 1427 ini sudah nampak jadul banget. Terlihat dari bodinya yang tebal juga seperti keyboard mesin ketik. Bahkan suaranya pun hampir mirip saking kerasnya. Dan juga bezel layarnya yang setebal TV. Laptop ini memiliki panjang bodi 33,7 cm, lebarnya 24,6 cm dengan ketebalan 4 cm. Sementara beratnya adalah 2,5 kg. Dengan dimensi laptop demikian, membawa laptop ini keluar rumah diperlukan space tas yang besar, dan secara bobot juga kamu harus beradaptasi. Material casing yang digunakan laptop ini keseluruhan adalah plastik. Pada bagian atas laptop ini terdapat casing glossy bertuliskan Dell, namun sudah saya tutupi dengan banyak stiker sejauh ini. Selebihnya finishing material casing bagian lainnya sih kebanyakan matte. Kemudian di baliknya terdapat layar berukuran 14,1 inci, beresolusi 1280 x 800 pixel alias HD lebih sedikit, menggunakan panel WXGA TFT. Memandang layar laptop ini harus dalam posisi yang pas saja, karena jika kamu memandangnya dari berbagai macam sisi, pasti tidak akan kelihatan. Untuk kualitas suara yang dikeluarkan menurut saya sedikit kurang akurat dan cenderung kusam. Di atas layar terdapat kamera webcam beresolusi 2 megapiksel yang biasa saya gunakan untuk zoom. Untuk kualitasnya sih seadanya saja. Yang penting bisa menampilkan wajah saya dengan jelas ke rekan zoom. Itu saja sudah cukup. Kemudian pada bagian bawah layar hanya ada tulisan Dell. Oh iya, mengangkat layar laptop ini dulu bisa hanya dengan menggunakan satu tangan loh, karena berat bodi laptop yang lumayan bisa menahannya. Tetapi sekarang karena engselnya sudah rusak, jadi saya tidak berani melakukannya lagi. Lanjut ke bagian bawah, ada tombol power pada bagian tengah dan ada tulisan Inspiron yang mewakilkan seri laptop ini. Lanjut ke bawahnya lagi, ada keyboard yang diapit oleh 2 speaker stereo. Keyboardnya ini cukup lengkap komposisinya dengan adanya tombol navigasi home, back up, back down, dan end. Feel mengetik dengan keyboard ini serasa mengetik dengan keyboard PC. Tombolnya besar-besar dan bunyinya mengerincing. Saya cukup nyaman menggunakan keyboardnya. Cuma sayangnya belum ada backlight LED, jadi kurang cocok saat digunakan di ruangan yang gelap. Di bawah keyboard terdapat touchpad berukuran 3 inci, ditemani dengan 2 tombol klik kiri dan kanan. Di sebelah pojok kiri laptop terdapat stiker yang mewakili spesifikasi laptop ini, menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo, mempunyai VGA Nvidia GeForce 9300M, dan menggunakan sistem operasi Windows Vista Basic pada awal perilisannya. Namun sekarang laptop ini sudah menggunakan sistem operasi Windows 7 dan sepertinya sudah tidak bisa dinaikkan lagi ke Windows 8 dan seterusnya. Berpindah ke bagian belakang laptop ini terdapat lubang kipas yang biasanya akan sangat terasa panas ketika dipakai untuk merender video. Pada bagian samping kiri laptop ini terdapat lubang VGA untuk menampilkan layar pada monitor atau proyektor. Lalu ada lubang RJ45 Ethernet, 2 buah lubang USB port, lubang card reader, dan 2 buah lubang audio jack 3,5 mm. Berpindah ke sebelah kanan terdapat lubang charger. Charger laptop ini sendiri menggunakan charger dengan output 19
volt 3,5 ampere. Lalu ada 2 lagi lubang USB port dan ada slot CD-ROM. Jadi kamu bisa membaca drive CD di laptop ini langsung tanpa CD-ROM eksternal. Sebuah slot yang sudah hilang pada laptop-laptop masa kini. Terakhir, pada bagian bawah terdapat tombol slide untuk mengaktifkan fungsi WiFi. Overall, secara desain menurut saya laptop ini sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa bersaing dengan desain laptop masa kini yang kebanyakan mengedepankan model minimalis. Saya juga tidak pernah menggunakan laptop ini di depan umum karena agak malu. Namun secara port laptop ini lengkap banget. Build quality laptop ini juga sudah ringkih. Sudah banyak sela-sela laptop yang terbuka dengan sendirinya. Dell Inspiron 1427 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo P8600 berkecepatan 2,4 GHz, VGA Nvidia GeForce 9300 GS 512 MB, mempunyai RAM sebesar 2 GB DDR2, dan memiliki hard disk berkapasitas 150 GB. Secara spesifikasi sangat minim untuk sebuah laptop yang dipakai pada tahun ini, bahkan dari segi penyimpanan. Smartphone sudah menang jauh. HP saya saja mempunyai RAM 4 GB, sedangkan laptop ini cuma 2. Untuk pemakaian yang ringan-ringan seperti menulis di Word, browsing, dan streaming jelas masih aman. Respon kliknya masih cepat. Lalu ketika digunakan untuk desain grafis di Corel dan mengedit video di Sony Vegas Pro juga sama amannya. Namun masalahnya ada pada proses renderingnya yang lama. Untuk 10 menit video YouTube dengan resolusi 1080 30 frames per second memerlukan waktu rendering hingga 1,5 jam. Kemudian masalah selanjutnya ada pada kapasitas RAM yang hanya 2 GB. Dengan kapasitas seminim itu, saya hanya bisa menggunakan maksimal 2 software untuk dijalankan secara bersamaan secara lancar. Jika lebih dari itu, laptop akan sering nge-lag. Anggaplah saya membuka 3 software sekaligus, yakni Vegas untuk editing video, Chrome untuk browsing, lalu Corel atau Photoshop untuk mengedit foto. Maka salah satu aplikasi tersebut yang ditinggalkan berjalan di belakang layar pasti akan mereload dengan sendirinya ketika dibuka kembali, seperti Chrome yang dengan sendirinya akan merefresh halamannya. Ya, itulah kelemahan dari RAM kecil pada sebuah laptop. Lantas, bagaimana kemampuan ngegame di laptop ini? Untuk game sendiri saya jarang memakainya di laptop ini. Saya hanya pernah menginstal beberapa game saja, salah satunya Limbo dan GTA San Andreas. Keduanya bisa dimainkan secara lancar. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan kalau laptop ini hanya bisa melibas game-game ringan saja. Mungkin seperti NFS Most Wanted, Bully, Counter-Strike jadul, Warcraft, Age of Empire, dan jenisnya. Untuk kualitas multimedia seperti menonton film juga terbatas pada resolusi layar yang cuma 720p. Dan untuk mendengarkan musik juga suaranya sangat kecil, padahal sudah stereo speaker. Untuk peripheral tambahan, seperti mouse, saya biasa menggunakan mouse Logitech murahan yang B100 atau mouse merek Hafid ini yang saya dapatkan secara gratis dari Tokopedia karena promote traktiran pengguna baru. Saya memang lebih nyaman menggunakan mouse untuk mengoperasikan laptop karena lebih enak ketika dipakai untuk mengedit video dan desain grafis. Untuk ketahanan baterai tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena baterainya sudah drop, jadi charger ini selalu menempel. Tetapi jika dilepas, laptopnya hanya bisa 5 menit menyala sebelum mati dengan sendirinya. Ya, lumayan untuk menyimpan project ketika mati lampu supaya filenya tidak korup. Dari sisi software, karena laptop ini menggunakan sistem operasi Windows 7, akan terasa bagi banyak orang kuno. Tetapi menurut saya tidak begitu kuno karena dari segi desain masih cukup elegan dengan ciri khas transparasinya. Untuk fitur-fitur juga tidak terlalu berbeda jauh dengan Windows 10. Saya justru lebih suka dengan adanya tombol start pada Windows 7 ketimbang Windows 8 yang telah menghilangkannya. Untuk koneksi Bluetooth dulu sih ada ya fitur ini dan saya lumayan sering menggunakannya. Namun karena waktu itu saya iseng-iseng untuk menginstal sesuatu, membuat driver Bluetooth di laptop ini menghilang, dan ketika saya mencoba untuk mencarinya kembali di internet sudah tidak ada yang menyediakannya, bahkan pada website resmi Dell sendiri. Menggunakan laptop kentang ini selama 4 tahun tidak membuat saya merasa kekurangan karena kebutuhan saya yang tidak setinggi itu. Saya hanya menggunakan laptop ini untuk mengoperasikan Corel Draw dan Vegas Pro saja. Main game pun saya tidak, dan laptop ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya cukup bersyukur saat itu mengambil keputusan untuk mengeluarkan uang 1 juta rupiah dari tabungan saya demi laptop ini. Hasilnya, saya bisa menghasilkan uang dari kerja sambilan yang cukup membantu perekonomian saya. Selain itu, saya juga bisa membackup data-data dari HP ke laptop ini. Dan karena laptop ini pun
saya bisa membuat konten-konten untuk channel YouTube ini yang bisa kamu semua nikmati hingga sudah mencapai sekian subscriber. Kedepannya, jika ditanya apakah saya ingin upgrade laptop ke laptop yang lebih bagus, tentu iya. Namun karena kesempatannya belum ada saat ini, saya masih akan memaksimalkan fungsi dari Dell Inspiron 1427 ini dahulu. Ya, jadi seperti itulah video saya mengenai review / cerita saya memakai laptop kentang ini. Semoga bisa menginspirasi kamu semua yang memiliki laptop serupa atau lebih bagus untuk tidak ragu-ragu lagi dalam membuat konten, karena terhalang oleh pikiran bahwa membuat konten itu perlu laptop yang bagus dulu. Itu bukan modal awal dalam membuat konten di YouTube. Di YouTube, production value doesn't really matter. Video reupload kecelakaan yang direkam oleh kamera CCTV 2 megapiksel pada malam hari bisa lebih memiliki views yang banyak ketimbang video vlog atau motivasi yang direkam dengan peralatan yang proper. Oh iya, tonton juga video saya lainnya tentang review game konsol portable jadul Tamagotchi yang bisa membawamu bernostalgia ke awal tahun 2000-an. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang dunia teknologi yang akan saya upload minimal 1 video dalam seminggu. See you next time dan bye.